birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Salve, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, salam presisi, selamat malam untuk seluruhnya. Good job. Kerja bagus. Terima kasih atas waktunya. Kali ini perdana saya melaksanakan press release maupun konferensi pers terkait masalah tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Polres Nagekio, dan kita sudah menetapkan tersangka dan kita sudah masuk dalam ranah pemberkasan dan kelengkapan mindik dan juga kelengkapan materi maupun formilnya. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Kasar Reskrim dan juga Bapak penasihat hukum dari para 3 tersangka dan 2 tersangka dari 3 tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan. Jadi kami memberikan konferensi pers dan juga untuk mendudukkan pokok permasalahan, di mana banyak sekali isu yang berbeda yang beredar, narasi-narasi yang sehingga bisa menimbulkan opini publik sehingga menjadi rancu dan juga bisa terkesan mengaburkan penyidikan. Sedangkan penyidikan tidak terpengaruh oleh opini publik karena yang kita lakukan adalah fakta penyidikan, yang kita adalah mengungkap fakta dan melakukan penegakan hukum. Jadi alhamdulillah juga kita sudah melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah dari Bapak penasihat hukum sudah memberikan pendampingan dan alhamdulillah proses penyidikan berjalan lancar, di mana klien atau yang dilakukan pendampingan oleh Bapak penasihat memberikan keterangan seobjektif dan sejujur mungkin sesuai dengan fakta yang ada pada waktu itu sehingga bisa termuat dalam berita acara pemeriksaan dengan baik. Jadi saya akan mencoba menyampaikan fakta yang sudah kita dapatkan terkait penghilangan aset melalui pembongkaran kios pasar yang dulunya sebetulnya waktu masih menjadi aset dari Kabupaten Ngada. Pasar itu bernama Pasar Aisesa, ya, Pasar Aisesa. Waktu setelah penerimaan aset itu diserahkan oleh Pemda Ngada pada Pemda Nagekio, pada tahun 2019 terjadi pembongkaran, penghapusan aset yang dilakukan oleh Pemda Nagekio. Tetapi pada proses penghapusannya tidak sesuai prosedur atau sesuai dengan aturan administrasi, sesuai dengan aturan terhadap aset tersebut, di mana aset tersebut adalah aset milik negara atau SIMA BUMN, barang milik negara. Di mana ini bisa kita gambarkan. Di sini ada sketsa ya. Ini. Jadi biar tidak rancu masyarakat atau publik, biar tahu mana yang kita sedang lidik atau sidik sekarang ini, mana yang kita sedang proses. Bangunan mana yang dirobohkan sehingga ini masuk ranah korupsi. Yang dirobohkan waktu itu adalah bangunan ini berbentuk L sama ini. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini. Ini yang sedang kita proses. Tetapi narasi yang berkembang di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menyampaikan bahwa penghapusan tidak pernah ada karena gedungnya masih tegak, yaitu di posisi sini. Nomor 1, 2, 3, 4 Barat Timur. Ini tidak kita proses. Ini tidak kita proses. Jadi opini tolong diluruskan biar masyarakat tahu mana yang sedang sidik oleh polisi. Penyidik Nagekio melakukan penyidikan di sini. Ini yang sudah. Dan juga setelah ini dirobohkan, penghapusan ini sudah dibangun oleh Saudara Roni Suka, yaitu yang ini, yang di depan lebih mepet dengan jalan. Jadi yang sudah dihancurkan ini tidak ada apa-apa lagi, cuma hanya tanah. Jadi yang kita proses yang ini, bukan 1, 2, 3, 4, ini bukan. Jadi narasi yang dikeluarkan silakan. Yang jelas kita hanya memproses yang ini. Ya, kita luruskan dulu. Nanti juga akan disampaikan oleh pihak penasihat hukum maupun dari para kliennya untuk membetulkan atau menjelaskan yang betul yang mana yang sedang diproses, termasuk mantan Kepala Dinas Koperasi juga, bahwa yang dihancurkan yang ini melalui alat-alat dari Dinas PU waktu itu. Dan nantinya akan saya periksa juga Kepala Dinas PU waktu itu yang membongkar karena dia menggunakan alatnya.
di sini. Ya, ini 4 los ini. Ini dulu namanya Pasar Aisesa. Nah, jadi yang ini 1, 2, 3, 4 ini bukan masuk ranah. Ini bukan objek perkara tipikor yang sedang kita tangani, bukan. Hanya yang 4 ini. 1, 2, 3, 4 ini bukan. Ini opini dari mana kami turut tahu. Yang jelas kami akan luruskan dan kami akan sampaikan. Lusa kita akan cek lokasi langsung di lapangan dan juga kita membawa juga masyarakat yang memang benar waktu itu memiliki los yang sudah atau kios yang sudah dibongkar. Terkait itu terlepas wacana revitalisasi apa terserah. Yang jelas fakta penyidikan menghilangkan aset tanpa mekanisme yang sesuai aturan, sesuai peraturan Menteri Keuangan itu sudah masuk ranah korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaian. Sebelum mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin bisa ada sedikit penyampaian dari pihak penasihat hukum. Silakan, Abang. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, yang saya hormati teman-teman media. Saya Cornelis Soi, penasihat hukum dari Bapak Gaspar Jawa dan Bapak Hieronymus Suka. Saya sampaikan apa adanya seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan kedua klien saya. Tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang. Bapak pembongkaran atau pemusnahan 4 unit bangunan Pasar Danga pada saat itu tidak pernah ada dalam rencana kerja atau renja atau dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi Perlindungan Perdagangan tahun 2019. Pemusnahan itu murni perintah Pak Bupati Nagekeo. Dimusnahkan dulu oleh Dinas PUPR dengan alat berat dari Dinas PUPR, baru disuruh usul penghapusan aset dengan tanggal yang berlaku mundur, yaitu tanggal 7 Januari 2019. Usul penghapusan aset yang sudah musnah, bukan yang belum musnah. Dalam usul penghapusan aset atas perintah Pak Bupati itu disebutkan bahwa aset yang dimasukkan adalah aset yang tercantum dalam kartu inventaris barang KIP C poin 12, yaitu bangunan pasar 4 unit senilai 333 juta lebih rupiah. Dan untuk usulan dengan tanggal mundur tanggal 7 Januari itu sudah ada disposisi Bupati Nagekeo, laksanakan walaupun ditambah-tambah dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Laksanakan untuk aset senilai 333 juta lebih, bukan aset dengan nilai buku 0 rupiah. Walaupun di dalamnya ada telaahan staf, yaitu Dinas Koperindak yang menyatakan aset itu kalau dilihat dari umurnya itu nilainya sudah bisa dikatakan nol, tapi bukan berdasarkan hasil penilaian aset yang profesional. Cuma merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan barang milik daerah. Begitu terjadi polemik di tengah masyarakat, masalah ini dibawa dan sempat diperiksa oleh Polres Ngada saat itu. Tiba-tiba yang tadinya usul penghapusan aset tiba-tiba diperintah
dilanjutkan lagi untuk membuat usul pemusnahan aset. Pemusnahan aset. Dan disuruh tanggal 8 Januari. Usul pemusnahan aset yang sudah musnah, bukan yang belum musnah. Dan usul pemusnahan aset itu menyangkut aset poin 12 kartu inventaris barang KIPC, yaitu 4 unit bangunan pasar dana senilai 333 juta lebih rupiah, dan Bupati menyatakan disposisinya laksanakan menyangkut aset senilai 333 juta lebih rupiah, bukan 0 rupiah. Tanggal 30 Januari ada SK Bupati pembentukan Satgas untuk penataan aset, termasuk di dalamnya urusan pemusnahan dan penghapusan. Sebagai dinas yang mengusulkan, mestinya dinas itu pula yang melaksanakan. Yang mengusulkan dinas Koperindak, mestinya yang melaksanakan adalah dinas Koperindak. Kenyataannya dinas Koperindak tidak pernah melaksanakan pemusnahan. Yang melaksanakan adalah dinas PUPR. Kalau dinas PUPR menyatakan dia membantu dinas Koperindak atas permintaan bantuan dari dinas Koperindak, klien kami menyatakan tidak pernah ada nota permohonan bantuan dinas dari Koperindak kepada PUPR. Dinas PUPR murni melaksanakan pemusnahan itu atas perintah Bupati. Apalagi dinas Koperindak memerintahkan dinas PUPR sama-sama pejabat eselon 2, tidak mungkin. Yang bisa perintah pejabat eselon 2 hanya atasan dari eselon 2 tersebut. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada alokasi anggaran untuk dinas Koperindak dalam rangka pemusnahan maupun penghapusan aset tersebut. Karena itu dinas Koperindak tidak bertanggung jawab terhadap pemusnahan dan penghapusan aset tersebut. Oleh karena itu maka di dalam KIPC aset 4 unit bangunan pasar dana senilai 333 juta rupiah masih ada. Siapa yang berani menghapus? Kalau menyalahi prosedur, siapa yang berani menghapus? Apalagi klien kami, Pak Gaspar Jawa, pada saat beliau masih kepala dinas Koperindak, tidak pernah mendapat SK pengangkatan sebagai pengguna barang. Sekretaris dinas pun tidak pernah mendapat SK sebagai pengelola barang. Karena itu maka saat itu beliau berdua hanya tunduk pada perintah Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah. Tidak ada pilihan lain selain tunduk pada pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, yaitu Bupati. Sedangkan untuk klien kami Hieronymus Suka, dalam berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh beliau dan saya, beliau menyampaikan pembangunan los pasar di selatan pasar dana itu atas permintaan Bapak Bupati. Walaupun atas usul saran dari klien kami juga, karena kasihan melihat para pedagang itu berdagang di tanah, di tengah terik matahari. Tapi
pada prinsipnya pembangunan Los Pasar adalah atas permintaan Pak Bupati, dan lokasi pembangunan Los Pasar tersebut itu ditunjuk oleh Pak Bupati melalui sekda, penjabat sekda, PT Sekda waktu itu, dan didampingi oleh PT Sekda datang ke pasar menunjuk lokasi tersebut kepada Pak Heru Suka, didampingi Kepala Dinas Koperinda waktu itu Bapak Gaspar Jawa. Jadi lokasinya ditunjuk resmi oleh Pak Sekda atas perintah Bupati. Adapun sampai dengan saat ini belum ada penyerahan kepada Pemda, itu sebetulnya bukan kehendak klien kami. Klien kami malah gentleman. Apabila Pemda merasa itu penting untuk kepentingan masyarakat, silakan dicatat sebagai sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Tapi tidak dicatat hingga saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak kami selaku penasihat hukum tadi sudah dengarkan, rekan media sudah dengar ya. Ini akan saya perjelas lagi. Locus delicti yang sedang kita proses. Yang beredar adalah ini. Opini yang diedarkan ini. Los 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya. Di media sosial banyak. Itu adalah gambar dari ini. 1, 2, 3, 4. Ini bukan objek yang kami periksa. Yang kami periksa yang ini. Kenapa ini masih dikatakan aset? Tadi sudah dijelaskan masih tercatat, tapi sudah dirobohkan. Dan kenapa ini masih ada nilainya? Karena waktu ini masih digunakan, pemerintah daerah mendapatkan distribusi daripada penjual yang menggunakan. Jadi hitungannya aset karena masih menghasilkan. Ya, ini menghasilkan karena seluruh pedagang yang berada di los itu masih membayar distribusi. Jadi nanti kita akan buka secara gamblang, akan kita periksa sampai tuntas. Akan saya periksa semua. Jangan khawatir karena sistem penyidikan kita akan transparan dan akan diawasi oleh pimpinan kami dari Polda juga, dan kami juga mendapatkan asistensi dari KPK. Jadi tidak usah khawatir. Ini kita akan lidik secara terbuka dan akuntabel, masyarakat bisa tahu. Bukti dari pembongkaran dan itu sudah ada. Dokumentasinya ada. Ini pembongkaran waktu itu, pembongkaran untuk pasar yang tadi sudah saya sampaikan ini, 4 los ini waktu itu. Jadi sudah roboh. Ini sudah roboh. Yang gambar ini masih tegak karena ini bukan objek perkara. Tolong masyarakat lihat situasi, silakan lihat sendiri di sana. Ya, silakan lihat di sana. Ini masih ada karena ini bukan objek perkara yang kita sidik. Ini bukan objek perkara. Sedangkan yang kita periksa adalah yang ini yang sudah tidak ada lagi bangunannya, dan menurut keterangan dari seluruh pernah yang berdagang di situ sebelum dirobohkan juga membayar retribusi. Jadi itu masih terhitung aset. Tadi juga sampaikan hasil penyidikan juga, aset itu masih ada tapi sudah roboh atau sudah hilang. Nah, itu yang sedang kita proses. Mengenai metode total loss, karena itu sudah ditentukan nilainya, makanya terbitlah total loss. Karena dia sudah dibongkar, dirobohkan di sini, tidak ada pembangunan. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan adalah posisinya tidak di atas tanah yang dibongkar. Ini ada denahnya. Dan kita sudah, titik lokasinya sudah ada, itu mendekati jalan yang dibangun oleh saudara Roni Suka. Jadi, mohon masyarakat lebih cerdas lagi, lihat fakta, jangan terpengaruh opini, karena fakta penyidikan hanya kami yang tahu. Jika ingin tahu tentang fakta penyidikan, silakan langsung ke kami, ada nomor HP saya di sana, Pak Kasarkin juga. Jadi, aset yang sedang kita proses sudah roboh dan sudah lenyap, musnah. Nantinya akan kami periksa semua, seluruh aparatur yang terlibat waktu itu, bagi itu PU juga kita periksa, sekdanya juga kita periksa, akan kita tuntaskan, dan akan kita gelar di Polda. Setelah itu, jika ada atasan di atas para tersangka ini yang sedang ada, akan kita limpah Polda. Selain itu, kita juga akan asistensi terhadap KPK supaya tidak ada intervensi dimanapun. Nggak usah khawatir, saya masih di sini dan saya pasti akan lakukan sidik tuntas. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ada penyampaian dari Pak Kasat, silakan. Oke, cukup mungkin dari pihak awak media, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ada. Ini saya lebih khusus kepada pengacara Pak Gaspar Jawa sama Pak Roni Suka. Artinya sesuai penjelasan tadi bahwa dalam kasus ini sebenarnya klien ada yang dirugikan.
Ada saya minta statement resmi dari Pak pengacara yang melakukan pembohongan kepada publik ini bupati atau klien Anda? Klien kami minta Pak Bupati bertanggung jawab sebagai pemimpin daerah, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah sesuai Permendagri, untuk dengan jiwa besar menyatakan beliaulah yang memerintahkan pemusnahan maupun penghapusan aset. Klien kami tidak punya kuasa apa-apa selain mentaati perintah tersebut, walaupun klien kami tahu itu salah. Demikian. Tapi tadi bahwa mereka ini kan tidak ada SK, baik sekretaris maupun kepala dinas. SK dari bupati kan tidak ada. Artinya bahwa ini terjebak dalam skenario Pak Bupati atau seperti apa dalam kasus ini? Dalam usulan atau lampiran usulan penghapusan aset maupun pemusnahan aset, Kepala Dinas Koprinda Batu Tukel yang kami Pak Gasper Jawa dan Sekretaris Dinas menandatangani dalam kapasitas sebagai pengguna barang dan pengelola barang walaupun tanpa SK dari Bupati, karena perintah Bupati. Beliau berdua sadar, Kepala Dinas maupun Sekretaris Dinas menyatakan tidak ada pilihan lain selain taat kepada pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, yaitu Bupati Sarip. Karena pada saat itu beliau berdua, Kepala Dinas maupun Sekretaris, tidak punya kewenangan apa-apa berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Demikian. Baik, terima kasih. Saya Laskar Media. Untuk Pak Cornelius Soi menjadi kuasa hukum untuk kedua tersangka Pak Gasper Jawa sama Pak Roni Suka. Kita butuh penjelasan dari Pak Yusuf Suspanda soal persoalan yang termasuk soal dokumen dan lain sebagainya. Kira-kira saya menyampaikan pendapat. Tidak mau sampai. Mungkin Pak Kadis, Pak Mantan mau sampaikan? Saya sudah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, ini ada dokumentasi rapat waktu itu kita sudah dapatkan, dan ini juga ada foto lama ini. Ini kan tidak dirobohkan memang dari dulu, ya. Jadi ini memang tidak dirobohkan. Ini yang dirobohkan yang ini sudah dirobohkan ini. Ini pelaksanaan rapatnya. Jadi ini nggak bisa bohong. Ini adalah dokumen otentik. Mau ngelabui apa? Ini adalah perencanaan setelah barang dirobohkan. Nah ini perobohannya di sini. Ini yang dirobohkan. Kalau yang ini memang tidak dirobohkan sesuai dengan ini. Ini dokumen lama yang dipakai mereka untuk para wartawan yang nggak jelas ini untuk mengaburkan fakta penyidikan. Karena ini tidak dilakukan penyidikan. Yang dididik adalah yang ini yang sudah roboh di sini. Inilah proses merobohkannya. Ya, lusa saya akan cek lapangan langsung, lokasi, termasuk dulu mantan-mantan yang pernah berjualan di tempat yang sudah dirobohkan. Kita langsung cek lokasi, biar kita tahu faktanya, biar masyarakat tidak dibodohi lagi, tidak digiring oleh opini yang sesat itu. Ya, jika masyarakat merasa dirugikan tentang berat, silakan. Kami siap menerima laporan lagi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak Kapolres, ini satu hal lagi. Bahwa artinya penjelasan Pak Kapolres dari tadi bahwa selama ini terjadi kegaduhan akibat opini publik yang diisukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, kira-kira langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mengatasi persoalan tadi, terjadi opini yang kegaduhan di masyarakat akibat bahwa gedung yang sebenarnya itu belum dirobohkan, dan ini isu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diposting di media sosial. Kira-kira langkah tegas apa yang diambil oleh Pak Kapolres dalam kasus ini? Kita kembalikan ke masyarakat sebagai pengkonsumsi informasi tersebut. Jika masyarakat merasa dirugikan, silakan melapor. Kita kenakan undang ITE, pembohongan publik.
silakan bagi masyarakat yang ingin melapor, silakan kami tunggu, akan kami proses. Karena seluruh akun media sosial sudah kita profiling, sudah kita sudah kita cek semuanya dan sudah kita klasterisasi semuanya. Itu tergantung masyarakat. Setelah konferensi ini saya tegaskan bahwa yang sesuai narasi Bedung 1, 2, 3, 4 itu bukan objek perkara yang sedang kita sidik. Jadi opini publik tersebut tidak bisa mempengaruhi fakta penyidikan yang sedang kita lakukan. Jika masyarakat merasa dirugikan atas informasi bohong tersebut, silakan bikin laporan, kami tunggu, akan kami proses tuntas. Terima kasih. Mungkin ada lagi, silakan. Terakhir buat Pak Yosef sebagai kuasa hukum Pak Cornelis, dari penjelasan Pak Cornelis kita bisa menunjukkan bahwa di pihak yang akan berhadapan langsung dengan kliennya Pak Cornelis sudah jelas Pak Bupati. Saya minta kesiapan Pak Cornelis untuk menghadapi proses selanjutnya. Ya, kita menghormati proses penegakan hukum. Dan klien kami bicara apa adanya, jujur selama proses pemeriksaan, dan yang kami sampaikan ini tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ada hal yang mau saya sampaikan sebagai tambahan. Di luar daripada apa yang tertuang dalam berita acara. Apabila Pak Kepala Bapeda menyampaikan bahwa ada aset senilai 267 juta rupiah telah dimusnahkan sejak tahun 2014. Pertanyaannya adalah dokumen penghapusan dan pemusnahannya mana? Kenapa pembangunan kios 4 unit itu masih ada di kartu inventaris barang KIP C nomor 11? Kalau sudah dihapuskan mestinya sudah hilang dari KIP C. Dan ditelusuri oleh klien kami, ternyata di neraca daerah masih ada. Demikian, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Nah, nanti karena ada konferensi selanjutnya, karena kita sedang maraton untuk mempercepat perkara ini. Terima kasih Abang Tu, penasihat yang seluruh tersangka yang telah kooperatif memberikan keterangan sejujurnya dan sesuai dengan fakta yang ada, yang sudah terikut, yang sudah terdatakan. Semoga kebenaran akan menang dan keadilan akan diperoleh oleh orang yang melakukan tindakan benar. Karena kami mempunyai prinsip equality before the law, semua sama di muka hukum, dan kita akan menghargai seluruh kejujuran yang sudah disampaikan. Dan kami berterima kasih selama proses penyidikan tidak ada hambatan, berkat bantuan, berkat kerjasama dari penasihat hukum maupun dari para tersangka, sehingga bisa membuka tabir dan membuka fakta penyidikan yang sedang kita proses ini. Akhir kata, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam sehat, salam presisi. Terima kasih. Good job. Kerja bagus.